Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat pagi. Bagaimana kabar Ananda hari ini? Semoga Ananda beserta keluarga selalu dalam keadaan sehat, selalu semangat, dan semoga pada pagi hari ini semuanya sudah siap belajar. Adapun materi yang akan Miss jelaskan pada pagi hari ini adalah muatan pelajaran PPKN KD 34, memahami makna bersatu dalam keberagaman di rumah dan di sekolah. Namun, seperti biasanya sebelum Miss menjelaskan materi, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang Miss jelaskan dapat Ananda pahami dengan baik dan dapat memberi manfaat untuk kita semua. Berdoa dimulai. Amin. Baiklah, Miss lanjutkan ke tujuan pembelajaran. Adapun tujuan pembelajaran kita pada muatan pelajaran PPK. Yang pertama, memahami kerjasama ketika bermain. Yang kedua, memahami kegiatan yang mencerminkan kerjasama di masyarakat. Dan yang ketiga, memahami kebersamaan dalam keberagaman. Baiklah, untuk tujuan pembelajaran yang pertama, memahami kerjasama ketika bermain. Sebelum Miss melanjutkan penjelasan, Miss ingin bertanya, apakah Ananda tahu apa itu kerjasama? Di subtema sebelumnya kita telah mempelajari mengenai kerjasama. Contohnya yaitu permainan-permainan yang membutuhkan kerjasama atau olahraga yang membutuhkan kerjasama. Nah, pada pagi hari ini kita akan kembali mempelajari kerjasama ketika bermain. Jadi, kerjasama merupakan wujud persatuan, yaitu kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan bersama dengan cara saling membantu. Contohnya, ketika kita bermain sepak bola, kita bekerja sama dengan tim kita untuk mencetak gol. Contoh lain dari kerjasama dalam olahraga yaitu saat kita bermain egrang. Kita bekerja sama dengan satu tim kita agar kita tidak terjatuh dan dapat mencapai garis finish dengan cepat. Ananda semua tentu pernah bermain atau berolahraga, terutama permainan yang membutuhkan kerjasama tim. Contohnya di sekolah kita pernah bermain futsal atau bermain egrang. Kedua permainan tersebut merupakan contoh permainan yang membutuhkan kerjasama. Nah, Anandaku semua tentu memahami kerjasama apa yang dibutuhkan dalam dua permainan ini. Untuk menciptakan kerjasama ketika bermain, hendaknya kita memiliki beberapa sifat, yaitu yang pertama, mau berjuang untuk kepentingan bersama. Artinya, ketika kita bermain atau berolahraga, dalam tim tersebut kita harus sama-sama berjuang. Kita harus sama-sama berjuang untuk mencapai tujuan bersama. Contohnya pada saat kita bermain futsal, dalam satu tim semuanya bekerja sama untuk mencetak gol. Bisa dengan mengoper bola ke teman ataupun berlari mencetak gol. Nah, sifat yang kedua yang harus dimiliki agar tercipta kerjasama ketika bermain yaitu saling membantu. Artinya kita harus saling membantu sesama teman atau sesama tim. Kemudian yang ketiga, mematuhi aturan yang dibuat bersama. Pada pelajaran sebelum-sebelumnya kita telah mempelajari beberapa aturan dalam sebuah permainan atau olahraga. Aturan tersebut bisa berupa hal-hal yang boleh dilakukan ataupun yang tidak boleh dilakukan. Nah, aturan tersebut hendaknya dipatuhi oleh semua peserta permainan agar permainan tersebut dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kemudian sikap yang terakhir yaitu tidak bersikap mau menang sendiri. Artinya dalam melakukan permainan atau olahraga kita harus saling bekerja sama. Kita tidak boleh egois, kita harus saling bekerja sama dengan teman kita agar apa yang kita inginkan dapat terwujud. Kemudian kita lanjutkan ke tujuan pembelajaran yang kedua yaitu kegiatan yang mencerminkan kerjasama di masyarakat. Ananda semua sudah memahami apa itu kerjasama dan apa contoh kerjasama dalam permainan. Kerjasama itu tidak hanya dilakukan dalam permainan atau olahraga, tapi juga dilakukan di masyarakat. Tahukah Ananda apa saja contoh kegiatan yang mencerminkan kerjasama di masyarakat? Nah, baiklah, Miss akan menjelaskan beberapa contoh kegiatan yang biasa dilakukan di lingkungan masyarakat. Yang pertama yaitu melakukan musyawarah warga. Musyawarah warga ini biasanya dilakukan di balai desa ataupun di kantor desa. Contohnya pada saat kita akan melakukan sebuah kegiatan di desa, tentu warga di desa tersebut melakukan musyawarah untuk memperoleh suatu keputusan bersama. Kemudian contoh yang kedua yang mencerminkan kerjasama yaitu mengikuti perayaan Hari Kemerdekaan.
Contoh kegiatan yang paling sering dilaksanakan yaitu perayaan Hari Kemerdekaan di desa. Contohnya dengan mengadakan kegiatan balap karung, panjat pinang, ataupun lomba kebersihan desa. Contoh berikutnya yaitu melakukan ronda malam. Ronda malam ini dilakukan untuk menciptakan keamanan di lingkungan sekitar masyarakat. Biasanya bapak-bapak secara bergiliran melakukan ronda setiap malamnya, sehingga keamanan di kampung atau di desa tersebut dapat terjaga. Baiklah, kita lanjutkan ke tujuan pembelajaran yang terakhir, yaitu memahami kebersamaan dalam keberagaman. Dalam kehidupan sehari-hari, biasanya kita berteman dengan orang yang berbeda suku ataupun berbeda agama. Suku dan agama merupakan contoh keberagaman dalam kehidupan sehari-hari. Namun, walaupun kita berbeda suku ataupun berbeda agama, kita harus tetap saling hidup rukun. Kita harus tetap hidup bersama dan damai. Kebersamaan tersebut dapat diwujudkan dengan cara meningkatkan rasa persatuan. Adapun manfaat dari kebersamaan tersebut diantaranya yaitu memiliki banyak teman, menjaga kerukunan dengan teman, kegiatan akan lebih menyenangkan, pekerjaan yang dilakukan bersama akan lebih cepat selesai, dapat berbagi cerita dengan teman, pekerjaan yang dilakukan bersama terasa lebih ringan, dan yang terakhir meningkatkan keakraban antara teman. Jadi banyak sekali manfaat yang kita peroleh dengan kebersamaan, sehingga Miss berharap anak-anakku semua bisa menumbuhkan rasa persatuan dalam kehidupannya, sehingga kita bisa hidup damai dan rukun dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Bagaimana? Apakah Ananda sudah memahami materi kita hari ini tentang kerjasama dalam lingkungan masyarakat? Jika sudah paham, silahkan dilanjutkan dengan kerja tugas, dan bagi yang belum paham, boleh disimak kembali videonya. Sebelum Miss mengakhiri, Miss mengucapkan terima kasih atas partisipasi Ananda mengikuti pelajaran kita hari ini dengan baik, dan Miss memohon maaf apabila dalam video ini terdapat kekurangan ataupun kesalahan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.